Dunia Rini hancur berkeping-keping saat ia mendapati kenyataan pahit bahwa suami yang sangat ia cintai, Vino, tega menjalin hubungan terlarang tepat di bawah atap rumah mereka dengan adik kandungnya sendiri, Hera. Namun, alih-alih tenggelam dalam tangisan yang sia-sia, Rini memilih untuk bangkit perlahan, menyembunyikan luka paling dalamnya di balik senyuman yang penuh misteri. Di saat Vino dan Hera merasa telah menang dan berada di atas angin, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Rini sedang menyusun rencana besar bersama seorang pengusaha berpengaruh bernama Indra untuk mengambil alih segalanya. Penonton akan diajak menyaksikan transformasi luar biasa seorang istri yang terbuang menjadi wanita karir paling berpengaruh yang siap menjatuhkan martabat pengkhianatnya hingga mereka bersimpuh di kakinya. Akankah pembalasan elegan Rini berjalan mulus, atau justru ada rahasia lain yang belum terungkap? Kisah kebangkitan yang penuh emosi ini tentu sangat menarik untuk diikuti. Nah, kalau kalian sendiri sedang menonton dari kota mana, silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal dengan lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus celah gorden sutra di kamar mewah yang telah dihuni Rini dan Vino selama 5 tahun terakhir. Bagi siapapun yang melihat, kehidupan Rini adalah definisi dari kebahagiaan paripurna. Ia memiliki suami setampan Vino, seorang eksekutif muda yang sedang naik daun, dan rumah yang tertata sangat rapi berkat ketelatenannya. Namun saat Rini menatap pantulan dirinya di cermin rias, ia hanya menemukan sepasang mata yang kehilangan bina. Sambil merapikan kerah kemeja suaminya, Rini merasakan ada jarak yang tak kasat mata. Meski tubuh mereka berdiri sangat dekat. Vino sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum kecil pada layar, tanpa membagi alasan kegembiraannya pada sang istri. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Rini lembut, mencoba memecah keheningan yang menyesakan. Vino hanya bergumam pendek tanpa menoleh. Sebuah respon dingin yang mulai menjadi rutinitas menyakitkan bagi Rini. Hampa. Itulah kata yang paling tepat menggambarkan hati Rini saat ini. Sejak menikah, ia melepaskan impiannya menjadi seorang desainer interior demi mengurus segala keperluan Vino. Memastikan sang suami bisa bersinar di dunia luar, sementara ia terkunci dalam rutinitas domestik yang monoton. Ia merasa seperti pajangan indah di rumah yang sunyi, di mana suaranya hanya menjadi gema yang tidak pernah benar-benar didengar. Ketika mereka duduk di meja makan, suasana terasa semakin janggal saat adik kandung Rini, Hera, turun dari lantai atas dengan riasan wajah yang terlalu mencolok untuk ukuran seseorang yang baru bangun tidur. Tatapan Hera yang intens ke arah Vino, dan cara Vino yang tiba-tiba menjadi lebih bersemangat saat menyapa Hera, menyulut sebuah firasat aneh di dasar hati Rini. Namun sebagai kakak yang penyayang, Rini segera menepis pikiran buruk itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa rasa hampa ini hanyalah akibat kelelahan, tanpa menyadari bahwa di balik senyuman sang adik, ada sebuah badai besar yang siap menghancurkan seluruh dunianya dalam sekejap. Firasat aneh yang sempat singgah di benak Rini, seolah menguap begitu saja saat ia melihat Hera dengan lahap menyantap nasi goreng buatannya. Suasana meja makan pagi itu mendadak riuh oleh tawa Hera yang menceritakan rencana mencari kerja di perusahaan bergengsi. Sebuah ambisi yang didukung penuh oleh Vino dengan antusiasme yang tak biasa. Rini hanya terdiam, jemarinya memainkan ujung taplak meja sambil sesekali memaksakan senyum kecil agar tidak terlihat seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ada sesuatu yang mengganjal saat ia menangkap kilatan aneh di mata adiknya setiap kali Vino memberikan pujian atau saran karir. Seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulut suaminya adalah sebuah kemenangan kecil bagi Hera yang selama ini selalu hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan sang kakak. Setelah Vino berangkat ke kantor dan Hera kembali masuk ke kamarnya, keheningan yang menyesakkan kembali menyergap. Rini melangkah menuju dapur, namun langkahnya terhenti di depan pintu kamar tamu yang ditempati adiknya. Pintu itu sedikit terbuka, memperlihatkan tumpukan pakaian bermerek yang sebenarnya tidak mampu dibeli oleh Hera yang saat ini tidak memiliki penghasilan. Keraguan mulai merayap di hati Rini. Dari mana semua kemewahan itu berasal? Ia mencoba menepis prasangka buruk, meyakinkan diri bahwa mungkin itu adalah tabungan terakhir sang adik atau hadiah dari teman-temannya. Namun rasa hampa yang tadi sempat hilang kini kembali hadir, bahkan terasa lebih pekat dan dingin.
Rini memutuskan untuk menyibukkan diri dengan membersihkan ruang kerja Vino, sebuah area yang jarang ia sentuh. Saat menyusun dokumen yang berserakan, ia menemukan sebuah kotak kecil berwarna bludru merah yang terselip di balik tumpukan buku besar. Jantungnya berdegup kincang, berharap itu adalah kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang akan datang. Namun ketika kotak itu dibuka, isinya adalah sebuah kalung berlian dengan inisial huruf H. Seketika jemari Rini gemetar, dan napasnya terasa tertahan di kerongkongan, menyadari bahwa inisial itu bukanlah miliknya, melainkan milik orang terdekat yang baru saja tertawa bersamanya di meja makan. Inisial huruf H yang berkilau di bawah lampu ruang kerja itu seolah menjadi sembilu yang mengiris ketenangan jiwa Rini dalam seketika. Ia terduduk lemas di kursi kerja suaminya, menggenggam kotak bludru itu dengan telapak tangan yang mendingin, sementara pikirannya berputar liar, mencari pembenaran yang masuk akal. Mungkin saja Vino membelikan hadiah untuk Hera sebagai bentuk apresiasi karena sang adik akan mulai bekerja. Namun, nuraninya berteriak bahwa perhiasan semahal ini terlalu intim untuk sekadar hubungan ipar. Rini berusaha mengatur napasnya yang menderu, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kepercayaan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Meskipun setiap sudut ruangan ini sekarang terasa seperti penjara yang penuh dengan rahasia tersembunyi. Sore harinya saat mentari mulai tenggelam di cakrawala, kepulangan Vino disambut oleh wajah Hera yang berseri-seri di ambang pintu, jauh lebih ceria dibandingkan sambutan hangat yang biasa Rini berikan. Rini memperhatikan dari balik pilar ruang tengah, bagaimana adiknya itu dengan manja mengadu tentang lelahnya hari ini, dan bagaimana tangan Vino sempat mengusap lembut puncak kepala Hera sebelum tersadar akan kehadiran istrinya. "Kenapa melamun di situ, Rin? Kamu kelihatan pucat," tegur Vino dengan nada yang terdengar seperti kewajiban daripada perhatian tulus. Rini hanya mampu menggeleng pelan, menyembunyikan kotak merah yang telah ia kembalikan ke tempat asalnya. Namun beban di dadanya kini terasa seberat batu gunung. Malam itu, di bawah selimut yang sama, punggung Vino terasa seperti tembok raksasa yang memisahkan mereka berdua. Rini menatap langit-langit kamar dengan mata yang menolak untuk terpejam, mendengarkan deru napas suaminya yang sudah terlelap. Sementara di kamar sebelah, ia sayup-sayup mendengar suara tawa kecil Hera yang sedang menelepon seseorang. Kehampaan yang selama ini ia rasakan kini telah berubah menjadi kewaspadaan yang mencekam. Ia menyadari bahwa kedamaian di rumah ini hanyalah fatamorgana, dan ia sedang berdiri di tepi jurang pengkhianatan yang paling dalam, menunggu waktu di mana kebenaran akan tersingkap sepenuhnya. Kebenaran yang tersingkap melalui kotak merah itu membuat setiap detik yang dilewati Rini kini terasa seperti berjalan di atas hamparan duri yang tajam. Ia tidak bisa lagi berdiam diri dan berpura-pura menjadi istri yang naif di saat pondasi rumah tangganya sedang digerogoti oleh orang yang paling ia percayai. Keesokan harinya, ketika Vino sudah berangkat ke kantor dengan dasi yang dipilihkan oleh Hera, bukan olehnya, Rini memutuskan untuk melakukan gerakan pertama. Ia tidak lagi menghabiskan waktu dengan meratapi nasib di depan cermin, melainkan mulai membongkar kembali berkas-berkas lama di gudang, mencari ijazah dan sertifikat keahlian desainnya yang telah berdebu karena bertahun-tahun ia abaikan demi peran sebagai ibu rumah tangga. Langkah kakinya kemudian membawa Rini menuju sebuah butik furnitur ternama milik kawan lamanya untuk mencari informasi tentang peluang kerja sampingan. Di sana, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang pria berpenampilan sangat rapi dengan aura wibawa yang kuat bernama Indra. Pertemuan itu terjadi saat Rini sedang memberikan masukan spontan mengenai penataan ruang butik yang menurutnya kurang proporsional. Indra, yang ternyata adalah investor utama di balik bisnis tersebut, tampak terkesan dengan ketajaman estetika dan cara bicara Rini yang elegan. "Anda memiliki bakat yang jarang ditemukan. Sayang sekali jika hanya disimpan di rumah," ujar Indra dengan nada bicara yang tenang namun penuh penekanan. Sanjungan dari orang asing itu menjadi percikan api yang menyalakan kembali semangat Rini yang hampir padam. Namun, sekembalinya ke rumah, pemandangan di ruang tamu kembali memicu emosinya. Ia melihat Hera sedang mencoba kalung berlian berinisial H itu di depan cermin besar, sambil tersenyum penuh kemenangan seolah-olah dia adalah ratu di istana tersebut. Rini mengepalkan tangannya di balik tas, menahan diri agar tidak meledak saat itu juga.
Ia menyadari bahwa untuk mengalahkan pengkhianatan ini, ia tidak boleh hanya mengandalkan kemarahan, melainkan harus memiliki posisi tawar yang kuat melalui kemandirian finansial dan relasi yang luas. Relasi yang luas dan posisi tawar yang kuat kini menjadi target utama Rini agar ia tidak lagi dipandang sebelah mata di rumahnya sendiri. Sejak pertemuan dengan Indra, Rini mulai membagi waktunya dengan sangat rapi. Pagi hari tetap menjalankan peran domestik, namun siang hingga sore ia habiskan di kantor konsultan milik Indra sebagai tenaga ahli lepas. Perubahan rutinitas ini tentu saja memancing kecurigaan dari penghuni rumah lainnya. Vino yang biasanya tidak peduli, mulai merasa terganggu saat mendapati meja makan sering kosong dan pakaian kerjanya tidak lagi disiapkan dengan presisi seperti biasanya. "Kamu sibuk apa belakangan ini, Rin? Sepertinya rumah jadi tidak terurus," cetus Vino suatu malam dengan nada menghakimi yang kental. Rini hanya menjawab dengan senyuman tipis yang sulit diartikan. Sebuah ketenangan yang justru membuat Vino merasa asing dengan istrinya sendiri. Di sisi lain, Hera justru merasa di atas angin. Ia memanfaatkan kesibukan kakaknya untuk semakin mendekatkan diri pada Vino, mengambil alih tugas-tugas kecil yang dulunya adalah wilayah kekuasaan Rini. Hera sering membawakan kopi ke ruang kerja Vino atau sekadar menemani pria itu menonton televisi hingga larut malam. Rini melihat semua itu melalui sudut matanya, merasakan perih yang menghujam. Namun ia tetap memilih untuk mengunci mulutnya rapat-rapat. Ia tahu bahwa konfrontasi tanpa persiapan matang hanya akan membuatnya terpojok. Suatu sore, saat Rini baru saja menyelesaikan proyek desain pertamanya di bawah bimbingan Indra, ia menerima sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi foto Vino dan Hera yang sedang duduk sangat dekat di sebuah restoran mewah pada jam kantor. Jantung Rini berdegup kencang, bukan karena terkejut dengan perselingkuhan itu, melainkan karena sadar bahwa ada orang lain yang memperhatikan gerak-gerik mereka. Tak lama kemudian, ponselnya kembali bergetar. Sebuah panggilan dari Indra masuk. "Rini, saya ingin menawarkan posisi tetap di proyek besar berikutnya. Ini adalah kesempatanmu untuk benar-benar berdiri di atas kaki sendiri," ucap suara di seberang sana. Rini menatap pantulan wajahnya di jendela kaca kantor, menyadari bahwa takdir sedang memberinya jalan keluar tepat di saat badai di rumahnya mulai memuncak. Takdir yang sedang memberi jalan keluar itu seolah menjadi kompas baru bagi Rini untuk melangkah keluar dari kabut ketidakpastian yang selama ini menyelimutinya. Tawaran posisi tetap dari Indra bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah sekoci penyelamat di tengah badai rumah tangga yang kian menderu. Rini segera menyanggupi tawaran tersebut, meskipun ia tahu konsekuensinya adalah waktu yang akan semakin terkuras untuk urusan luar rumah. Sementara itu, atmosfer di dalam kediamannya semakin terasa mencekam bagi Rini. Namun, justru terasa semakin bebas bagi Vino dan Hera yang seolah merasa mendapatkan panggung utama saat sang pemilik rumah sedang berpaling. Ketidakhadiran Rini di rumah pada jam-jam krusial dimanfaatkan oleh Hera untuk melancarkan strategi barunya, yaitu memengaruhi pikiran Vino tentang perubahan sikap kakaknya. "Mas, apa kamu tidak merasa Mbak Rini sekarang jadi lebih egois? Dia pergi tanpa pamit jelas dan mengabaikan tugasnya sebagai istri," bisik Hera suatu sore sambil menyandarkan kepalanya di bahu Vino di ruang keluarga. Vino yang mulai merasa kehilangan kendali atas istrinya, hanya bisa menghela napas panjang, membiarkan hasutan itu masuk ke dalam logikanya yang mulai tumpul. Mereka tidak menyadari bahwa setiap interaksi mesra yang mereka lakukan sebenarnya terpantau oleh Rini melalui perangkat kamera tersembunyi yang ia pasang demi mengumpulkan bukti autentik. Puncaknya terjadi ketika sebuah undangan pesta perayaan perusahaan besar tiba di rumah. Vino bersiap untuk pergi, namun bukan Rini yang ia ajak, melainkan Hera, dengan dalih sebagai asisten pribadinya untuk menggantikan Rini yang dianggap terlalu sibuk. Menyaksikan suaminya menggandeng sang adik keluar dari gerbang rumah dengan pakaian formal yang serasi, Rini tidak lagi menangis. Ia justru mengambil gaun terbaik yang baru ia beli dari hasil kerja kerasnya, memulas wajahnya dengan riasan yang memancarkan aura ketegasan, dan berangkat menuju lokasi yang sama. Di sana, ia akan menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi bayangan yang bisa ditinggalkan begitu saja, melainkan sosok yang siap bersinar di bawah lampu kristal ballroom, mengejutkan semua orang yang meremehkannya. Sosok yang siap bersinar di bawah lampu kristal ballroom itu melangkah dengan dagu terangkat, membelah kerumunan tamu undangan yang mulai berbisik kagum. Rini tampil memukau dengan gaun emerald yang menonjolkan keanggunannya,
Sangat kontras dengan penampilan Hera yang tampak berusaha keras menarik perhatian dengan gaya yang terlalu berlebihan. Dari kejauhan, Vino yang sedang memegang gelas minuman hampir tersedak saat melihat istrinya berjalan dengan kepercayaan diri yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Rasa tidak nyaman mulai menjalar di hati Vino, terutama ketika ia menyadari bahwa Rini tidak berjalan ke arahnya, melainkan menuju ke barisan tamu VIP di mana para petinggi industri berkumpul. Kejutan bagi Vino tidak berhenti di situ. Ia menyaksikan dengan mata berbelalak saat Indra, sang pengusaha legendaris yang sangat sulit didekati, menyambut Rini dengan senyuman hangat dan jabat tangan yang penuh rasa hormat. Inilah desainer berbakat yang saya ceritakan, orang di balik konsep revolusioner proyek kita. Suara Indra menggema, memperkenalkan Rini kepada rekan bisnisnya sebagai sosok kunci di perusahaannya. Hera yang berdiri di samping Vino mendadak merasa kerdil. Ia yang tadinya merasa bangga menjadi pendamping Vino, kini hanya terlihat seperti bayangan pucat di tengah gemerlap prestasi kakaknya sendiri. Malam itu, rahasia tentang kehidupan ganda Rini sebagai wanita karir yang sukses mulai terkuak lembar demi lembar di hadapan suaminya. Vino mencoba mendekat untuk mengklaim kembali posisinya sebagai suami, namun langkahnya terhenti saat ia mendengar bisikan para kolega yang memuji kemandirian Rini. Rini hanya memberikan anggukan formal saat berpapasan dengan Vino di tengah aula, seolah-olah mereka hanyalah dua orang asing yang kebetulan berada di ruangan yang sama. Di sela-sela kemeriahan musik, Rini sengaja menjatuhkan sebuah sapu tangan yang di dalamnya terselip salinan bukti transaksi perhiasan yang ia temukan waktu itu, tepat di depan kaki Vino. Sebuah pesan bisu bahwa permainan sembunyi-sembunyi ini telah mencapai babak baru yang lebih berbahaya bagi mereka. Pesan bisu dalam sapu tangan itu menjadi awal dari kepanikan yang mulai merayap di bawah permukaan ketenangan Vino. Sepanjang sisa acara, konsentrasinya hancur berkeping-keping. Ia terus menatap Rini yang tampak begitu akrab berdiskusi dengan para investor, sementara tangannya menggenggam erat bukti transaksi yang baru saja ia pungut dari lantai. Di sisi lain, Hera mulai merasa terancam oleh aura kekuasaan yang terpancar dari kakaknya. Ia mencoba bergelayut manja di lengan Vino untuk mengalihkan perhatian. Namun untuk pertama kalinya, Vino melepaskan pegangan itu dengan kasar, karena pikirannya sedang dipenuhi oleh bayang-bayang kegagalan yang mungkin terjadi jika perselingkuhan ini meledak ke publik. Sekembalinya mereka ke rumah, suasana tidak lagi sunyi seperti biasanya, melainkan terasa panas oleh ketegangan yang tidak terucapkan. Vino segera menyusul Rini ke kamar, berniat menuntut penjelasan tentang sejak kapan istrinya bekerja untuk Indra. Namun, ia justru disambut oleh pemandangan Rini yang sedang tenang menata beberapa dokumen di meja kecil. "Sejak kapan kamu menyembunyikan pekerjaan ini dari Kurin? Dan apa maksud dari kertas perhiasan ini?" tanya Vino dengan suara yang bergetar antara marah dan takut. Rini menoleh perlahan, memberikan tatapan tajam yang membuat lidah Vino mendadak keluar. Ia tidak menjawab dengan teriakan, melainkan hanya menyodorkan sebuah tablet yang menampilkan rekaman CCTV ruang tamu mereka. Hera yang mengintip dari balik pintu kamar langsung mematung saat melihat dirinya dan Vino terekam jelas dalam posisi yang sangat tidak pantas. Ruangan itu mendadak kehilangan oksigen bagi mereka berdua. Rini berdiri, melangkah mendekat ke arah suaminya dengan keanggunan yang mengintimidasi. Ia menjelaskan bahwa karirnya bukan sekedar pelarian, melainkan persiapan untuk hari di mana ia tidak lagi membutuhkan perlindungan dari pria yang mengkhianatinya dengan darah dagingnya sendiri. Kini, kartu as berada di tangan Rini, dan ia membiarkan Vino serta Hera tenggelam dalam ketidakpastian tentang kapan tepatnya ia akan menjatuhkan vonis terakhir bagi kehancuran martabat mereka. Vonis terakhir bagi kehancuran martabat mereka seolah tinggal menunggu waktu. Namun, Hera yang licik tidak akan membiarkan posisinya goyah tanpa perlawanan. Melihat Vino yang mulai kehilangan nyali, Hera segera melancarkan aksi manipulatif dengan berpura-pura jatuh pingsan di ambang pintu untuk memecah ketegangan dan mengalihkan fokus Rini. Ia tahu betul bahwa kelemahan kakaknya adalah rasa empati yang mendalam, sehingga ia menggunakan sandiwara kesehatan untuk memicu rasa bersalah. Di tengah kepanikan semu itu, Hera membisikkan kata-kata manis yang memutarbalikkan fakta kepada Vino, meyakinkan suaminya bahwa Rini sengaja menjebak mereka demi mendapatkan harta dan dukungan dari Indra yang jauh lebih kaya. Rini hanya memperhatikan drama picisan tersebut dengan sorot mata yang dingin, sama sekali tidak tergerak oleh air mata buaya yang mulai membanjiri pipi adiknya.
Ia mulai memahami bahwa selama ini ia telah memelihara duri dalam daging, yang siap menusuknya kapan saja demi kepuasan pribadi. Tanpa memedulikan rengekan Hera, Rini melangkah keluar rumah untuk menghirup udara malam yang segar, di mana ia kembali bertemu dengan Indra yang rupanya masih memantau perkembangannya dari kejauhan. Indra memberikan sebuah map berisi data keuangan perusahaan Vino, yang ternyata sedang berada di ujung tanduk, akibat pengeluaran gaya hidup Hera yang sangat boros dan tidak terkendali. Informasi baru ini menjadi senjata tambahan bagi Rini untuk menyusun komplikasi yang lebih rumit bagi musuh dalam selimutnya. Ia menyadari bahwa cinta yang dibanggakan oleh Vino dan Hera hanyalah sebuah ilusi yang akan hancur begitu kemewahan yang mereka nikmati dicabut secara paksa. Rini mulai merancang skenario di mana ia akan membiarkan mereka berdua terjerat dalam utang dan masalah hukum yang mereka ciptakan sendiri, sementara ia terus membangun benteng keberhasilan di tempat kerja. Di bawah naungan rembulan, Rini bersumpah bahwa pengkhianatan ini tidak akan berakhir dengan tangisan, melainkan dengan pembalasan yang elegan melalui keberhasilan yang tak tertandingi. Pembalasan yang elegan melalui keberhasilan yang tak tertandingi kini bukan sekadar sumpah, melainkan strategi yang mulai dijalankan Rini dengan ketenangan seorang ahli catur. Ia tidak lagi mempedulikan sandiwara Hera yang terus berpura-pura sakit untuk menarik simpati. Sebaliknya, Rini justru semakin gencar menunjukkan performa gemilang di kantor Indra. Sebagai langkah pertama dalam memberikan pelajaran bagi suaminya, Rini secara halus mengusulkan kepada Indra agar perusahaan mereka mengakuisisi aset-aset kecil yang selama ini menjadi penopang bisnis Vino. Tanpa menyadari bahwa istrinya sendiri yang berada di balik layar, Vino merasa terjepit oleh tekanan pasar yang tiba-tiba berubah menjadi sangat agresif dan tidak memihak padanya. Di rumah, atmosfer berubah menjadi sangat aneh, karena Rini bersikap seolah-olah tidak ada rahasia besar di antara mereka. Namun, ia berhenti mendanai kebutuhan rumah tangga yang biasanya ia bantu tutupi. Akibatnya, cicilan gaya hidup mewah Hera mulai tersendat, dan tagihan kartu kredit yang biasanya dibayar tanpa suara, kini mulai menumpuk di meja ruang tamu. Vino mulai stres menghadapi desakan para penagih utang, sementara Hera terus merengek, meminta barang-barang bermerek sebagai pembuktian cinta. Rini menikmati pemandangan itu dari kejauhan, melihat bagaimana hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan mulai retak karena tekanan finansial yang menghimpit ego masing-masing. Suatu malam, Rini dengan sengaja meninggalkan laporan kesuksesan proyek terbarunya di meja makan, lengkap dengan angka bonus yang sangat fantastis. Vino yang membacanya merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga benar-benar hancur, menyadari bahwa wanita yang ia remehkan kini telah melampaui pencapaiannya berkali-kali lipat. Ketakutan akan kehilangan segalanya mulai membuat Vino ragu, apakah ia benar-benar ingin bersama Hera yang hanya bisa menghabiskan uang, atau kembali pada Rini yang merupakan sumber keberuntungan dalam hidupnya. Keraguan inilah yang memang direncanakan Rini sebagai pembuka menuju konfrontasi besar yang akan segera terjadi, menandai akhir dari masa kesabarannya yang selama ini telah ia jaga dengan sangat rapat. Masa kesabaran yang selama ini dijaga dengan rapat akhirnya mencapai titik didih saat Rini menemukan surat teguran hukum terakhir atas nama suaminya di tumpukan surat pagi. Tak ada lagi ruang untuk basa-basi atau senyuman palsu yang melelahkan. Dengan langkah yang mantap, Rini berjalan menuju ruang tengah, tempat di mana Vino dan Hera sedang berdebat sengit mengenai tagihan gaya hidup yang tak lagi sanggup mereka tutupi. Kehadiran Rini yang tiba-tiba dengan tatapan sedingin es membuat perdebatan itu terhenti seketika, menciptakan keheningan yang mencekam sebelum badai besar benar-benar menerjang pertahanan mereka yang rapuh. "Kalian tidak perlu lagi bersembunyi di balik alasan-alasan konyol," suara Rini memecah kesunyian, datar namun berwibawa. Ia melemparkan map berisi bukti-bukti pengalihan dana perusahaan yang dilakukan Vino untuk memanjakan Hera ke atas meja kaca. Wajah Vino memucat, sementara Hera mencoba mencari perlindungan di balik punggung pria yang kini gemetar ketakutan itu. Rini mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui segalanya sejak lama dan telah bekerja sama dengan pihak konsultan hukum untuk memastikan aset pribadinya aman dari kebangkrutan yang sedang menjemput bisnis suaminya. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah ketegasan seorang wanita yang telah menemukan kembali jati dirinya di tengah puing-puing kepercayaan yang hancur. Klimaks emosi meledak saat Vino, yang merasa terpojok, mencoba memohon belas kasihan dengan menyalaskan Hera atas segala godaan yang menimpanya. Namun, Hera yang tidak terima dijadikan kambing hitam, justru membalas dengan membongkar segala janji manis yang pernah diucapkan Vino untuk meninggalkan Rini.
Di depan mata Rini, dua orang yang paling ia sayangi itu kini saling menyerang satu sama lain demi menyelamatkan diri masing-masing. Pemandangan menjijikan ini menjadi penegas bagi Rini bahwa keputusannya untuk pergi adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan jiwa, meninggalkan mereka berdua dalam lingkaran ego yang saling menghancurkan. Lingkaran ego yang saling menghancurkan itu menjadi tontonan memuakkan yang memantapkan langkah Rini untuk segera memutus rantai penderitaannya secara permanen. Tanpa menunggu perdebatan memalukan itu mereda, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat berisi dokumen gugatan cerai yang telah ia persiapkan dengan bantuan tim hukum profesional. Rini meletakkannya di atas meja, tepat di antara sisa-sisa pertengkaran Vino dan Hera yang kini terdiam 1000 bahasa. Aku tidak butuh penjelasan atau permohonan maaf, karena nilai kalian di mataku sudah habis tidak bersisa. Ucap Rini dengan nada bicara yang sangat tenang. Sebuah ketenangan yang justru jauh lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Vino mencoba meraih tangan Rini, berusaha meyakinkan bahwa semua pengkhianatan itu adalah kehilafan sesaat. Namun Rini menepisnya dengan gerakan yang penuh wibawa. Ia menegaskan bahwa rumah yang mereka tempati ini adalah properti atas nama keluarga besarnya, yang akan segera ia kosongkan dari benalu-benalu yang merusak. Sementara itu, Hera yang merasa posisinya terancam, mulai menyadari bahwa tanpa dukungan finansial dari kakaknya, dan dengan kondisi bisnis Vino yang karam, masa depannya kini berada di ujung tanduk. Rini menatap adiknya untuk terakhir kalinya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa kasihan, karena Hera telah menukar kasih sayang persaudaraan dengan kemewahan fana yang kini menguap begitu saja. Sebelum melangkah keluar dari pintu utama, Rini memberikan instruksi terakhir bahwa seluruh barang pribadi telah dipindahkan oleh tim logistik sejak pagi tadi. Ia tidak menyisakan sedikit pun kenangan di rumah itu, membawa pergi seluruh martabat dan keberuntungan yang selama ini ia bawa ke dalam pernikahan tersebut. Di halaman rumah, sebuah mobil mewah kiriman Indra sudah menunggu, menjemput Rini menuju kehidupan yang jauh lebih terang. Sambil menatap ke arah spion, ia melihat Vino dan Hera berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh penyesalan dan ketakutan, menyadari bahwa mereka baru saja melepaskan berlian demi segumpal batu yang tidak berharga. Berlian yang kini telah terlepas dari genggaman mereka, membuat atmosfer rumah itu mendadak terasa dingin dan asing bagi Vino serta Hera. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan kota, Rini menghela napas panjang, melepaskan beban seberat gunung yang selama ini menghimpit dadanya. Ia tidak menoleh lagi ke belakang, karena fokusnya kini tertuju sepenuhnya pada lembaran baru yang telah menantinya di kantor pusat perusahaan Indra. Di sana, ia disambut bukan sebagai seorang istri yang terkhianati, melainkan sebagai desainer andalan yang akan memimpin proyek pembangunan kawasan hunian modern yang paling ambisius tahun ini. Indra menyambut kedatangan Rini dengan secangkir teh hangat dan senyum yang memberikan rasa aman. Ini adalah awal yang sebenarnya, Rini. Dunia akan melihat siapa kamu tanpa bayang-bayang siapapun, ujar Indra memberikan semangat yang tulus. Rini mulai menenggelamkan diri dalam pekerjaan, menggunakan rasa sakit hatinya sebagai bahan bakar kreativitas yang tak ada habisnya. Ia bekerja siang dan malam, membangun relasi dengan para kontraktor kelas atas, dan melebarkan sayapnya ke lingkungan sosial yang jauh lebih bergengsi. Kemandirian ini memberikan kepuasan yang tidak pernah ia dapatkan selama menjadi pendamping Vino. Ia kini memiliki suara yang didengar dan keputusan yang dihormati. Namun, tantangan baru muncul saat ia harus menghadiri rapat koordinasi yang melibatkan bank kreditor tempat Vino mengajukan pinjaman terakhirnya. Rini terkejut mendapati bahwa status aset suaminya kini benar-benar berada di titik nadir. Dan sebagai pihak yang mengelola desain proyek yang terafiliasi, ia memiliki wewenang untuk menentukan nasib bisnis suaminya. Ada gejolak batin sesaat. Sebuah sisa-sisa emosi masa lalu yang mencoba merayu logikanya untuk memberikan kemudahan. Namun, saat teringat bagaimana Hera dan Vino tertawa di atas penderitaannya, Rini memantapkan hati untuk tetap profesional dan membiarkan hukum alam bekerja sebagaimana mestinya, tanpa campur tangan belas kasih yang sia-sia. Campur tangan belas kasih yang sia-sia tidak akan pernah menjadi pilihan bagi Rini saat ia melangkah masuk ke ruang rapat besar yang telah dipenuhi oleh para petinggi perbankan. Di antara barisan kursi, ia melihat Vino duduk dengan bahu merosot dan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Mencoba mengais sisa-sisa harapan dari pinjaman yang hampir mustahil untuk disetujui. Ketika mata mereka bertemu, Vino sempat menunjukkan binar permohonan yang memelas,
berharap istrinya akan mengeluarkan sepatah kata pembelaan yang mampu menyelamatkan karirnya yang sedang di ujung tanduk. Namun, Rini justru duduk di kursi pimpinan proyek dengan ekspresi datar, memberikan presentasi teknis yang secara tidak langsung mengungkap ketidakmampuan perusahaan Vino dalam memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan. Situasi semakin memanas ketika Hera tiba-tiba menerobos masuk ke lobi kantor, mencoba membuat keributan dengan menuduh Rini telah melakukan sabotase terhadap bisnis Vino. Hera yang kehilangan akal sehat karena gaya hidup mewahnya terhenti secara paksa, berteriak bahwa Rini adalah kakak yang tidak tahu diri karena tega menghancurkan masa depan adiknya. Namun keamanan kantor dengan sigap menghentikan tindakan tersebut sebelum sempat mengganggu jalannya rapat. Rini yang melihat kejadian itu dari balik jendela kaca ruang rapat hanya mampu menggelengkan kepala, menyadari bahwa kedua orang itu kini telah kehilangan akal sehat mereka dalam upaya terakhir untuk mempertahankan ilusi kesuksesan yang selama ini mereka banggakan. Setelah rapat berakhir dengan keputusan penolakan kredit bagi Vino, pria itu mengejar Rini hingga ke area parkir, mencoba menggunakan manipulasi emosional terakhir dengan mengungkit kenangan manis masa lalu mereka. Ia bersumpah akan meninggalkan Hera dan memperbaiki segalanya jika Rini mau membantunya secara finansial sekali lagi. Rini berhenti sejenak, menatap pria yang dulu sangat ia puja itu, dengan rasa hambar yang luar biasa di hatinya. Kamu bukan sedang mencintaiku, Vino. Kamu hanya sedang mencintai kenyamanan yang aku berikan. Ucap Rini tenang, sebelum menutup pintu mobilnya rapat-rapat. Ia meninggalkan suaminya yang bersimpuh di aspal, menyadari bahwa klimaks dari drama ini telah mencapai titik akhirnya. Ia telah sepenuhnya merdeka dari belenggu masa lalu yang beracun. Merdeka dari belenggu masa lalu yang beracun membawa ini pada fase kehidupan yang jauh lebih tenang dan terorganisir. Ia kini menetap di sebuah apartemen minimalis yang elegan, tempat di mana setiap sudutnya ia desain sendiri, mencerminkan kebebasan yang baru ia raih. Fokus utamanya beralih sepenuhnya pada penyelesaian proyek hunian prestisius yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan arsitek nasional. Rini bukan lagi sekedar nama di belakang layar. Ia mulai sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar desain, menginspirasi banyak wanita tentang pentingnya memiliki ketahanan diri dan kemandirian dalam menghadapi badai kehidupan yang tak terduga. Di bawah bimbingan Indra yang semakin intens, Rini belajar untuk mengelola manajemen risiko dan memperluas bisnisnya hingga ke tingkat internasional. Hubungan profesional mereka perlahan berkembang menjadi sebuah persahabatan yang solid, di mana Indra sangat menghargai integritas Rini yang tetap menjunjung tinggi etika meskipun berada di puncak kesuksesan. Seringkali mereka menghabiskan waktu sore dengan berdiskusi di balkon kantor, menatap cakrawala kota yang perlahan mulai menyalakan lampu-lampunya. Ada rasa damai yang meresap ke dalam jiwa Rini, sebuah perasaan yang sudah sangat lama hilang sejak ia terjebak dalam pernikahan yang penuh kepura-puraan dengan Vino. Sementara itu, proses perceraian berjalan dengan sangat lancar berkat tim hukum yang mumpuni. Rini tidak menuntut harta Gonogini yang berlebihan. Ia hanya mengambil apa yang secara sah menjadi haknya dari hasil jeripayahnya sendiri sebelum menikah. Resolusi ini memberinya kelegaan luar biasa, karena ia tidak ingin memiliki keterikatan material sedikit pun dengan masa lalu yang kelam. Di tengah kesibukannya, ia sesekali mendengar kabar bahwa Hera kini harus bekerja sebagai staf biasa untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Sementara Vino sedang berjuang keras mencari pekerjaan baru di kota lain. Rini menerima kabar itu tanpa rasa dendam, menyadari bahwa takdir telah menempatkan setiap orang pada tempat yang seharusnya, sesuai dengan benih yang mereka tanam sendiri. Benih yang mereka tanam sendiri kini mulai membuahkan hasil yang sangat kontras. Sementara bagi Rini, musim panen kebahagiaan baru saja dimulai dengan datangnya sebuah penghargaan bergengsi sebagai desainer muda paling inovatif tahun ini. Pengakuan publik ini menjadi legitimasi atas segala kerja kerasnya, sekaligus menjadi bukti bahwa ia mampu berdiri tegak tanpa sandaran dari siapapun. Di malam penganugerahan yang megah, Rini tidak lagi merasa gemetar atau rendah diri. Ia melangkah di atas karpet merah dengan aura yang memikat setiap mata yang memandang. Indra, yang hadir sebagai pendamping sekaligus mentor setianya, memberikan tepuk tangan paling meriah saat nama Rini bergema di seluruh ruangan, menandai titik balik sempurna dari seorang istri yang terabaikan menjadi ikon kesuksesan yang mandiri.
Kebahagiaan Rini semakin lengkap ketika ia mendapatkan kesempatan untuk memberikan beasiswa kepada para wanita yang ingin kembali mengejar pendidikan setelah mengalami kegagalan domestik. Ia ingin mengubah rasa sakitnya menjadi jembatan bagi orang lain, memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang merasa terjebak dalam kehampaan hanya karena kehilangan dukungan finansial. Dalam setiap pidatonya, Rini menekankan bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan perhiasan berlian, melainkan dibangun melalui integritas dan keberanian untuk berkata cukup pada perlakuan yang tidak menghargai nilai kemanusiaan. Respon positif yang ia terima dari masyarakat luas membuatnya merasa hidupnya kini memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar mengejar keuntungan materi semata. Di sisi lain, keajaiban kecil mulai hadir dalam bentuk kedamaian batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rini mulai belajar menikmati waktu luangnya dengan hobi-hobi lama yang sempat ia kubur, seperti melukis dan berkebun di balkon apartemennya. Tidak ada lagi suara teriakan atau tuntutan yang memekakan telinga. Yang ada hanyalah harmoni antara pekerjaan yang ia cintai dan kehidupan pribadi yang berkualitas. Tanpa ia sadari, kehadirannya di samping Indra mulai menumbuhkan benih-benih perasaan yang lebih dalam, sebuah hubungan yang didasari oleh rasa hormat dan visi yang sejalan, jauh dari kesan manipulatif atau nafsu sesaat yang pernah menghancurkan kepercayaannya di masa lalu. Nafsu sesaat yang pernah menghancurkan kepercayaannya di masa lalu kini telah benar-benar terkubur di bawah fondasi kehidupan baru yang jauh lebih kokoh. Namun, ketenangan Rini kembali diuji ketika suatu pagi ia mendapati Hera berdiri di lobi kantornya dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Jauh dari kesan glamor yang dulu selalu ia banggakan, adiknya kini tampak kuyuh dengan pakaian sederhana dan raut wajah yang penuh gurat kelelahan. Hera datang bukan untuk memaki, melainkan untuk bersimpuh memohon bantuan, karena ia baru saja diusir dari kontrakan kecilnya setelah Vino pergi meninggalkannya begitu saja demi menghindari kejaran para penagih utang. Melihat penderitaan darah dagingnya sendiri, ada gejolak kemanusiaan yang sempat menyentuh relung hati Rini. Namun, ia teringat pada prinsip ketegasan yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia tidak membiarkan emosinya mengambil alih logika. Rini menyadari bahwa memberikan bantuan cuma-cuma hanya akan membuat Hera tetap menjadi pribadi yang manja dan tidak bertanggung jawab. "Aku tidak akan memberimu uang untuk terus hidup dalam pelarian," ujar Rini dengan nada bicara yang tetap tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Sebagai gantinya, Rini menawarkan sebuah posisi sebagai tenaga kebersihan di salah satu proyek lapangannya. Sebuah kesempatan untuk Hera belajar arti kerja keras dan kejujuran dari nol. Tantangan terakhir ini menjadi pembuktian bahwa Rini telah benar-benar naik kelas dalam memandang kehidupan. Ia tidak lagi membalas kejahatan dengan kekejaman, melainkan dengan ketegasan yang mendidik. Indra yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan merasa semakin kagum dengan kedewasaan Rini yang mampu menjaga batasan antara empati dan logika. Malam itu, di bawah kerlip lampu kota yang indah, Indra akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan niatnya membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Rini tersenyum, menyadari bahwa setelah melewati badai yang begitu hebat, ia akhirnya menemui pelabuhan yang tidak hanya menawarkan cinta, tetapi juga perlindungan dan dukungan untuk terus bertumbuh sebagai wanita yang utuh. Wanita yang utuh itu kini berdiri di puncak kesuksesan yang bukan lagi sekadar impian, melainkan realitas yang ia jalani setiap hari dengan penuh rasa syukur. Tawaran Indra untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius tidak dijawab Rini dengan terburu-buru. Ia mengambil waktu untuk benar-benar memastikan bahwa hatinya telah pulih sepenuhnya. Keputusannya untuk memberikan kesempatan kerja bagi Hera ternyata menjadi titik balik bagi sang adik untuk menyadari betapa berharganya kejujuran. Rini mengamati dari kejauhan bagaimana Hera mulai belajar menghargai setiap tetes keringatnya, perlahan menanggalkan sifat iri hati yang dulu hampir membinasakan hubungan persaudaraan mereka. Kehidupan baru ini juga membawa Rini pada proyek-proyek sosial yang lebih besar, di mana ia mendirikan yayasan untuk membantu perempuan yang kehilangan arah setelah dihianati oleh orang-orang terdekat. Ia seringkali berbagi cerita tentang bagaimana ia mengubah rasa hancur menjadi energi untuk membangun karir dan relasi yang sehat. Rini menyadari bahwa setiap luka yang pernah ia dapatkan kini telah menjadi mutiara pengalaman yang sangat berharga bagi orang lain. Di bawah bimbingan dan dukungan Indra yang tanpa henti,
Perusahaan yang mereka kelola bersama kini mulai merambah pasar internasional, membawa nama Rini sebagai salah satu tokoh inspiratif di dunia desain dan kepemimpinan. Masa depan yang cerah itu kini tidak lagi terasa seperti fata morgana yang jauh, melainkan sebuah jalan setapak yang ia lalui dengan penuh percaya diri. Rini belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kehadiran seorang pria dalam hidupnya, melainkan pada bagaimana ia mampu mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Ketika ia berjalan melewati taman kota yang dulu sering ia kunjungi dengan rasa sedih, ia kini bisa tersenyum lebar menatap langit yang luas. Pengkhianatan di masa lalu kini hanyalah sebuah catatan kaki dalam buku kehidupannya yang megah. Sebuah pengingat bahwa badai sehebat apapun pasti akan berlalu dan menyisakan pelangi yang jauh lebih indah bagi mereka yang berani untuk bangkit dan berjuang kembali. Pelangi yang jauh lebih indah itu kini melengkung sempurna di atas cakrawala hidup Rini, memberinya kekuatan untuk melakukan satu hal terakhir, menutup buku masa lalu tanpa ada sedikit pun ganjalan yang tersisa. Suatu sore yang tenang, ia menerima surat dari Vino yang kini bekerja sebagai buruh pabrik di kota kecil. Dalam surat yang kusam itu, mantan suaminya tersebut tidak lagi meminta uang atau bantuan, melainkan hanya sebuah pengakuan dosa yang tulus atas segala luka yang telah ia goreskan. Vino menuliskan betapa ia menyesal telah menukar ketulusan Rini dengan ambisi kosong yang akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Rini membaca setiap baris kalimat tersebut tanpa ada amarah yang meledak. Hanya ada rasa lega yang perlahan memenuhi rongga dadanya. Ia memutuskan untuk tidak membalas surat itu dengan kata-kata, melainkan dengan sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa ia sudah berada di level yang sangat berbeda. Rini mengirimkan paket kecil berisi buku-buku motivasi dan sedikit modal usaha untuk Hera, yang kini mulai menunjukkan kemajuan pesat dalam memperbaiki karakternya. Pesan terakhir yang ingin ia sampaikan kepada masa lalunya bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah pernyataan bahwa ia telah sepenuhnya memaafkan, namun tidak akan pernah membiarkan dirinya kembali ke dalam lubang yang sama. Rini menyadari bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk benar-benar melepaskan keterikatan batin dengan orang-orang yang pernah menyakitinya. Malam itu, Rini duduk bersama Indra di sebuah perjamuan kecil yang diadakan oleh yayasannya. Di depan para wanita yang memandangnya dengan penuh kekaguman, ia menyampaikan bahwa kekuatan terbesar seorang manusia bukan terletak pada seberapa besar ia bisa membalas dendam, melainkan pada seberapa cepat ia bisa bangkit dari kehancuran. Indra menggenggam tangan Rini di bawah meja, sebuah gestur sederhana yang memberikan ketenangan luar biasa. Rini menatap ke arah kerumunan, menyadari bahwa setiap tetes air mata yang dulu ia tumpahkan, kini telah berubah menjadi embun yang menyejukkan jiwa banyak orang. Ia telah berhasil mengubah tragedi menjadi sebuah mahakarya kehidupan yang mempesona. Mahakarya kehidupan yang mempesona itu akhirnya mencapai babak puncaknya di sebuah senja yang keemasan, saat Rini berdiri di podium utama peresmian gedung pusat seni yang ia rancang sendiri. Gedung itu bukan sekadar bangunan megah, melainkan simbol dari setiap reruntuhan hati yang berhasil ia susun kembali menjadi kekuatan. Di antara ribuan tamu yang hadir, Rini melihat Hera berdiri di barisan staf pendukung dengan wajah yang kini memancarkan kejujuran. Sebuah pemandangan yang membuktikan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua jika mereka mau berproses dengan benar. Tidak ada lagi dendam di antara mereka. Hanya ada rasa hormat baru yang lahir dari ketegasan dan kasih sayang yang tepat sasaran. Dalam pidato penutupnya, Rini berbicara dengan suara yang tenang, namun bergetar oleh emosi yang mendalam, menyampaikan pesan moral yang menggetarkan jiwa setiap orang yang mendengar. Pengkhianatan mungkin menghancurkan kepercayaan kita, tapi ia tidak punya kuasa untuk menghancurkan masa depan kita, kecuali kita mengizinkannya. Ucap Rini, disambut keheningan yang penuh haru. Ia menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dengan cara merebut milik orang lain atau memohon belas kasihan pada mereka yang telah pergi, melainkan dengan membangun nilai diri melalui karya, relasi yang sehat, dan kedekatan pada sang pemilik kehidupan.
Sorot matanya beralih pada Indra yang berdiri di sampingnya. Pria yang telah menjadi saksi bisu transformasinya dari seorang wanita yang hancur menjadi ratu bagi hidupnya sendiri. Acara berakhir dengan kembang api yang mewarnai langit, seolah merayakan kemenangan Rini atas segala badai yang pernah menerjang. Saat ia melangkah turun dari podium, ia merasa beban masa lalunya telah benar-benar menguap, terbang bersama angin malam yang sejuk. Ia telah membuktikan bahwa balasan terbaik bagi pengkhianatan bukanlah kebencian yang membara, melainkan kesuksesan yang sangat tinggi hingga pelakunya hanya bisa memandang dari kejauhan dengan penuh penyesalan. Rini kini berjalan menuju masa depan dengan langkah yang ringan, menggenggam erat tangan Indra dan menyadari bahwa takdir selalu memberikan apa yang kita butuhkan, asalkan kita berani untuk melepaskan apa yang tidak lagi layak untuk dipertahankan.